Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ataupun menampilkan video edukasi tentang motivasi belajar. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anju, Hasana, Grace, Dita, Dina, Rizky, dan Aida. Selamat menyaksikan. Apa sih motivasi itu? Nah, menurut Usman 2013-276, motivasi ialah yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai dorongan yang terdapat pada diri seorang individu sehingga ia terdorong untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Motivasi seseorang dapat diperoleh dari kebutuhannya. Nah, dalam belajar juga diperlukan motivasi belajar. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai, menurut Kardiman 1986-75. Faktor pendukung motivasi belajar terbagi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan pendekatan belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu baik secara fisik maupun mental. Faktor internal terbagi dari 2 aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Yang pertama ada aspek fisiologis adalah kondisi umum fisik siswa yang sangat berpengaruh terhadap semangat dan intensitas belajar siswa dalam mengikuti belajar di sekolah. Yang kedua ada aspek psikologis. Aspek psikologis adalah keadaan jiwa siswa atau seseorang yang sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Aspek psikologis ini juga meliputi intelijensi, perhatian, minat, dan bakat. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini juga terbagi 2, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial, yaitu para guru, para staf, dan teman-teman yang mempengaruhi semangat belajar siswa. Yang kedua ada faktor lingkungan non-sosial, yaitu sekolah dan letaknya, rumah dan letaknya, dan alat-alat belajar. Faktor non-sosial ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap tingkat belajar siswa. Faktor yang terakhir ada pendekatan belajar siswa. Faktor ini dapat menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran siswa. Selain faktor internal dan eksternal, pendekatan ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa. Jenis motivasi, yang pertama itu ada motivasi prestasi. Orang dengan tipe motivasi ini fokus pada pencapaian tujuan. Motivasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang lebih baik. Kedua itu ada motivasi peningkat diri. Jika Anda tidak menemukan motivasi dari luar, maka Anda bisa menemukannya dari diri Anda sendiri. Yaitu ada motivasi ekstrinsik. Bentuk motivasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bentuk positif dan negatif. Nah, dari bentuk positif itu misalnya seperti hadiah atau mengobati. Nah, kalau dari negatif itu seperti memeras atau mengancam. Kelima itu ada motivasi investasi. Nah, penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Itu ada motivasi sosial. Banyak orang menganggap kehidupan sosial bisa menjadi motivator terbesar buat mereka. Nah, teman-teman mereka juga bisa menjadi motivator terbesar buat mereka. Yang
ketujuh itu ada motivasi sikap. Jika Anda memiliki tujuan tetapi Anda kurangnya motivasi, cobalah memiliki sikap positif ini. Ini akan membantu Anda dalam memotivasikan diri Anda sendiri. Faktor penghambat motivasi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal terbagi menjadi dua. Satu, faktor fisiologis dan biologis, di mana pada masa ini seorang peserta didik memiliki kecacatan fisik, sehingga dengan kecacatan tersebut mereka merasa minder dan malu dengan teman-teman sekitar, sehingga hal tersebut menurunkan motivasi belajar mereka. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar, yaitu faktor lingkungan, sosial maupun non-sosial. Dalam hal ini saya akan membahas faktor lingkungan yang berasal dari sekolah. Sosial sekolah adalah pendidikan untuk melatih seorang siswa ataupun peserta didik menjadi seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi. Sekolah bukan hanya menjadikan siswa sebagai orang yang siap pakai, namun juga menjadikan siswa ataupun peserta didik menjadi manusia sejati. Proses pembentukan manusia sejati telah dibentuk sejak ia lahir melalui keluarga, lalu dilanjutkan dengan pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah di lingkungan pekerjaan dan di lingkungan sekitar. Kedua adalah faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Contohnya seperti lingkungan masyarakat yang kumuh dan kotor, maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang siswa ataupun peserta didik, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat kurangnya atau turunnya motivasi belajar seorang siswa. Tiga adalah faktor teman sebaya. Hal ini sering kita temukan di berbagai lingkungan pendidikan. Ketika seorang siswa memiliki kekurangan, baik kekurangan fisik maupun kekurangan ekonomi, maka ada saja siswa lain yang menghina ataupun mengejek siswa tersebut, sehingga hal tersebut memicu perkelahian dan menurunnya motivasi belajar siswa karena merasa ketidaknyamanan akan hal itu. Manfaat motivasi belajar bagi peserta didik. Yang pertama yaitu manfaat motivasi belajar bagi peserta didik. Satu, untuk mendorong peserta didik menyadari serta memahami apa potensi dan bakat yang dia miliki. Yang kedua, menumbuhkan rasa semangat belajar serta rasa kedisiplinan untuk menuntut ilmu serta menambah pengalaman yang nanti kiranya bisa ia salurkan serta ia kembangkan di kemudian hari. Yang ketiga, adapun manfaat motivasi belajar bagi peserta didik yaitu mampu menumbuhkan rasa percaya diri, rasa jiwa yang kuat, rasa hati yang tekun untuk melakukan segala sesuatu yang tujuannya merubah tingkah pola pikir. Beberapa sikap atau peran guru yang harus dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas kondusif yang dimaksud di sini ialah menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentram yang dapat mendukung siswa agar dapat belajar dengan nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran yang bervariasi ini diciptakan agar siswa tidak bosan ataupun jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran bervariasi ini bisa berupa diskusi, studi tour, ataupun melakukan praktek langsung terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu memberikan reward atau penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa hadiah, nilai, ataupun pujian yang ditujukan kepada siswa agar siswa dapat termotivasi dalam hal belajar dan selalu ingin menampilkan yang terbaik. Keempat, menjadikan siswa agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, setelah seorang guru selesai menjelaskan tentang materi pembelajaran, kemudian guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa, dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh siswa sampai dengan tuntas. Yang kelima yaitu menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dengan teman-teman sekelasnya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa satu sama lain dapat menjalin kerjasama yang baik dan dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif.
Peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak yang pertama adalah orang tua sebagai penyedia ataupun memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak di dalam belajar, seperti ruang belajar di rumah. Yang kedua, seperti media pembelajaran seperti buku-buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan juga alat-alat tulis. Yang kedua, peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak adalah mendukung ataupun memberi support yang positif kepada anak, sehingga anak merasa orang tuanya itu mendukung segala aktivitas dia di dalam kegiatan belajarnya dia, supaya anak percaya diri dan supaya anak lebih mampu untuk meningkatkan motivasi belajar dia ke arah yang benar. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu orang tua harus memberi arahan atau informasi yang baik bagi anak. Jikalau anak salah dalam pembelajaran, maka orang tua sebagai pendidik harus mampu untuk mengatasi hal tersebut dan memberikan informasi secara perlahan sehingga anak tidak merasa sakit hati. Demikian video yang dapat kami tampilkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.